Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada Tuhan ya, pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Iya, hari ini kita akan sama-sama memikirkan sebuah tema keteladanan dalam kesetiaan. Ya. Ini satu kata setia, satu kata yang gampang kita ucapkan, tetapi pada waktu kita melakukannya, mempraktekannya, kadang-kadang timbul kesulitan. Waktu kita katakan saya mengasihimu, saya mencintaimu, saya mau melakukan apa saja, tapi pada waktu kita mau melakukannya, saudara, tidak jarang kita juga bisa menimbulkan bentrokan. Waktu kita mau katakan atau kita mau lakukan yang terbaik, kita tahu kita mau melakukan yang terbaik, saudara. Kita yakin kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi terkadang orang yang kita mau lakukan ini, orang yang menjadi sasaran kita ini, seringkali melakukannya sesuatu yang menurut tanggapan dia sesuatu yang salah. Timbul masalah bukan? Saya sudah berusaha untuk mengasihimu, saya sudah berusaha untuk setia kepadamu. Tapi orang yang di depan kita yang mau kita lakukan ini, dia menilai kita sesuatu yang tidak baik. Setia gampang diucapkan, tetapi begitu dilakukan, sekalipun kita melakukan yang terbaik menurut kita, tapi belum tentu orang yang kita layani ini bisa meresponinya juga dengan baik. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan itu banyak sekali, saudara ya. Setia, kita harus setia kepada keluarga, betul ya? Ya. Suka nggak suka kamu ada di dalam keluarga, kamu harus sayang papa mama. Suami istri harus saling mengasihi. Anak harus hormat sama orang tua. Dan ini peraturan di setiap rumah tangga, bukan? Kita harus sama-sama bisa saling menjaga kesetiaan itu dalam rumah tangga. Begitu juga di dalam bisnis. Pasti bos itu akan menuntut kita untuk setia, loyal. Betul nggak, saudara? Supaya perusahaan ini besar, supaya perusahaan ini bisa sukses. Dengan negara juga begitu, bukan? Setia kepada negara, NKRI. Yang paling mudah mungkin kita bayar pajak lah, begitu ya. Ya, kita bayar pajak kepada negara. Membuktikan bahwa kita ini adalah warga yang setia. Dan mungkin kalau mau diteruskan, pada akhirnya kita harus setia kepada Tuhan. Jadi bentuk-bentuk kesetiaan ini banyak sekali, saudara. Ya, teladan kesetiaan yang seperti apa yang Tuhan Yesus mau katakan, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Maka saya menggariskan, memfokuskan kepada gambar ini, saudara. Saudara bisa lihat gambar ini. Ini sedang apa, saudara? Ada mimbar di situ, ya kan? Ada yang berkhotbah. Jelas sekali ini adalah sebuah ibadah. Tapi kalau kita perhatikan gambar ini, saudara, ini gambar yang, ini gedung apa bukan sih? Iya kan? Kelihatannya gedung tapi bukan juga. Karena kenapa? Karena nggak utuh. Temboknya separoh, nggak ada atapnya. Tapi jelas di situ mereka sedang ibadah, saudara. Mereka sedang serius ibadah. Mereka mendengarkan baik-baik. Saya yakin sekali kalau di kota besar jarang sekali kita temukan seperti ini, saudara ya. Jarang sekali. Pasti ini di desa-desa, saudara.
Kesetiaan yang seperti apa di dalam konteks ibadah seperti ini, saudara, yang harus kita lakukan, yang harus saudara dan saya bisa lakukan di dalam konteks ibadah ini. Mereka khusyuk loh beribadah dengan tenang, ya, melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya, oleh firman Tuhan disampaikan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau saya melihat di dalam kesetiaan ibadah ini, ya, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah ini, saudara. Saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berikutnya dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Sudah perhatikan itu, ya. Marilah kita saling menasehati dan marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini kitab Ibrani, saudara. Jadi kitab Ibrani ini menyuruh kita jangan apa, saudara? Jangan meninggalkan persekutuan ibadah. Seperti kita sekarang ini datang. Saudara, jangan menganggap remeh kehadiran saudara satu dengan yang lain. Kehadiran kita efek psikologis, saudara. Kalau dia ada di sini, kalau dia ada di sini, saya senang. Saya bisa bertemu dengan dia. Saya bisa melihat wajahnya. Mungkin saya juga bisa ngobrol, anak youth juga dengan anak youth, begitu kan? Yang sudah lebih dewasa bisa bertemu juga dengan yang dewasa. Kenapa saya katakan ini penting, saudara? Sekian tahun kita itu terbelenggu dengan namanya COVID. Nyaris kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Kalaupun bertemu juga udah dibatasin, saudara. Benar nggak? Sekian meter, pakai masker, cuci tangan. Bahkan waktu itu kalau ketemu sama mertua saya mesti mandi dulu, saudara. Mandi dulu, ganti baju, baru ketemu sama mama. Kadang-kadang kita stres, ya, mau ketemu aja susah minta ampun begitu. Iya kan? Ya, udah ketemu pun ada jarak. Udah ketemu pun mesti pakai masker. Maka di sini penulis kitab Ibrani katakan, janganlah kita itu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Tujuannya jelas dikatakan, saling mendorong, saling melakukannya. Marilah kita saling menasehati menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Konteks saat itu, saudara, seolah-olah Tuhan itu udah mau datang. Karena kenapa, saudara? Karena sekali lagi banyak terjadi pembunuhan oleh karena Kristus. Siapa yang bisa menguatkan dalam kondisi seperti ini? Siapa yang bisa saling mendukung dalam kondisi seperti ini? Kalau bukan saudara seiman. Di mana kita menemukannya? Pada waktu di dalam pertemuan ibadah. Karena itu saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya saudara hadir di dalam ibadah. Kesetiaan kita di dalam ibadah. Ini memiliki satu efek psikologis. Kalau kita perhatikan dalam tempat duduk kita masing-masing, ya, kadang-kadang kita tahu nih, ya, AI di sini siapa, engkau di sini siapa, Asuk di sini siapa, ya. Pernah nggak kita melihat, kok pagi ini dia udah nggak ada, ya? Sakitkah dia? Kemana ya dia ini, Asuk ini, ya? Kemana ya AI ini, ya? Kok saya nggak lihat, ya? Sudah pernah nggak pikir seperti itu? Ini loh saudara yang kasih Tuhan. Begitu kita tahu orang ini, oh ternyata dia lagi sakit.
Oh, ternyata dia ada pekerjaan. Oh, ternyata dia keluar kota. Hati kita bagaimana, saudara, ketika kita melihat bangkunya kosong? Ternyata dia nggak datang. Saudara kasih Tuhan, betapa saudara dan saya penting di dalam datang ibadah. Karena itu mengandung efek psikologis yang luar biasa, saudara. Coba kalau seandainya saudara datang sini sepi ya, begitu duduk sepi ya, 2 kali duduk datang sepi lagi. Gimana saudara perasaannya? Perasaan rame nih kan, ya, tiba-tiba sepi. Aduh, hati kita juga mungkin jadi lemes ya. Hati, aduh kok sepi ya, celingak-celinguk sepi ya. Persis seperti COVID. Waktu itu saya memerankan kan, ya, ngelihat bangku-bangku kosong, bengong, udah sampai di mimbar juga ngeliatin bangku-bangku yang kosong. Ya ampun, nih jemaat kemana ya? Siapa di sini ketika hari Sabtu tiba, malam-malamnya besok saya mau ibadah kepada Tuhan, saya harus siapkan malam ini. Ada nggak saudara? Saya mau bertemu, mendengar firman Tuhan, mau bertemu dengan saudara seiman saya. Begitu saya tahu dia kondisinya seperti ini, bisa nggak kita mendoakan saudara? Ini tantangan kita dalam kesetiaan ibadah. Hal yang pertama yang harus kita pikirkan, setiakah kita datang di dalam pertemuan-pertemuan ibadah? Ini penting sekali. Jangan anggap remeh saudara kehadiran kita. Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Hal kedua yang harus kita pikirkan, Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya. Jelas ini sebuah perumpamaan, saudara. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, saudara. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Saudara, konteks dari ayat ini, pasal ini adalah tentang akhir zaman, saudara. Ya, ada Tuhan yang memberikan talenta itu 1, 2, dan 5. Yang 5 menghasilkan 5. Yang 2 menghasilkan 2, yang 1 tidak menghasilkan. Dan ini kalimat untuk 2 orang yang terakhir ini, saudara. Terkadang kalau kita perhatikan ayat ini, kita terfokus kepada jumlahnya. Oh iya ya, saya harus menghasilkan 2 ya. Oh iya ya, saya harus menghasilkan 5 ya. Bukan itu, saudara. Konteks dari ayat ini adalah bagaimana dia mempergunakan sikapnya di dalam dia menghasilkannya itu, saudara. Bagaimana dia melakukannya pada waktu tuannya itu memberikan tugas itu. Bagaimana dia bisa setia pada akhirnya tuannya itu begitu bangga kepada hambanya ini. Jadi konteks dari ayat ini adalah tentang bagaimana sikap hati melakukan sesuatu. Hasilnya itu urusan Tuhan, saudara. Tapi sikap hati kita ketika kita diberikan satu tugas, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan Tuhan, ketika kita melakukannya untuk hal-hal yang baik, apakah kita melakukannya dengan sikap hati yang setia ini, saudara? Saudara perhatikan di sini dikatakan masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Artinya apa, saudara? Artinya ini muka dengan muka udah bertemu dengan Tuhan. Maka pada waktu saya memikirkan ayat ini, saudara, ternyata penilai hakim di dalam kesetiaan kita itu adalah Tuhan, bukan manusia, saudara.
Tuhan yang menilai sungguhkah hambaku ini yang baik dan setia. Ketika kapan? Ketika muka dengan muka bertemu dengan Tuhan. Jadi silakan saudara bisa melakukan segala sesuatu dengan motivasi apapun juga, dengan tujuan apapun juga. Tetapi ingat, penilai yang sejati, penilai yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Apakah kita setia kepada keluarga kita? Apakah kita setia kepada pekerjaan kita? Atau dalam konteks ini, apakah kita setia di dalam pekerjaan pelayanan kita? Selain kasih Tuhan, senior-senior kita di gereja ini beberapa sudah Tuhan panggil. Saya terkesan sekali dengan Mama Alu, saudara. Ya, dia kalau datang di pintu itu cuman senyum kasih warta. Saya pernah sekali waktu ketemu dia. Waktunya masih 40-an menit saudara sebelum ibadah dimulai. Ini masih lama kurang lebih udah 40-an menit kok Ayu udah datang sini. Pak Nathan, kita kan mau ketemu sama Tuhan. Masa Tuhan yang tunggu kita? Mestinya kita dong yang nunggu Tuhan. Kalimat itu nancep di pikir. Apa yang dilakukan? Di depan pintu salaman, kasih warta. Sederhana bukan? Tapi siapa di antara kita begitu orangnya nggak ada? Iya ya, Mama Alu kemana ya? Saya sangat terharu saudara ketika larung di tengah laut itu saudara. Ya, naik boat begitu, angin kenceng kan. Seolah-olah ada yang, ya katakanlah kayak semacam introspeksi gitu ya. Nathan, kamu sedang di mana? Dalam hati, ya saya sedang sama Mama Alu. Di mana dia sekarang? Kaget saya saudara. Sekarang kita sudah merasakan orang-orang yang setia, walaupun hanya sekedar menyerahkan warta dengan senyum. Jangan anggap enteng saudara. Kesetiaan kita yang kecil-kecil ini saudara. Begitu orangnya nggak ada. Iya ya, saya kehilangan loh. Banyak lagi orang-orang di sekitar kita bisa melakukan seperti itu saudara. Kelihatannya remeh. Inilah yang saya mau katakan. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tuannya bangga. Hakim yang adil itu bangga saudara sama kita. Kapan? Ketika muka dengan muka. Selain kasih Tuhan ini harus kita pikirkan. Bukan sekedar kita datang, ya. Katanya 3D ya. Duduk, datang, dadah. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan satu magnet persekutuan? Iya ya. Kalau ramai enak ya. Benar nggak? Hangat. Seru. Betul nggak saudara? Maka ada ungkapan Mandarin nih, Yoni Chen Hao. Benar nggak saudara? Ada kamu nih, ada senyum loh. Ada kamu ini ada sukacita loh. Ada kamu ini ada sesuatu yang bahagia loh. Bisa nggak kita ungkapkan itu saudara? Ini jadi tantangan saudara dan saya. Berani nggak kita mau menyelesaikan di dalam ibadah ini? Kita bertemu dengan saudara seiman.
kita bisa melayani Tuhan dalam konteks yang sederhana. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang berikutnya harus kita pikirkan adalah Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Rasul Paulus katakan, supaya kamu ini mempersembahkan tubuhmu sebagai apa, saudara? Sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati, saudara. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini levelnya udah naik lagi nih. Dari sekedar kita datang, punya atmosfer yang luar biasa, punya magnet yang luar biasa, punya hubungan psikologis yang luar biasa. Kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan pada akhirnya saudara dan saya dituntut untuk mempersembahkan. Bukan uang, saudara. Bukan hartamu. Dunia ini milik Tuhan, saudara. Tapi persembahkan hidupmu. Persembahan yang hidup. Orang Yahudi itu mempersembahkan korban itu dipotong dulu, saudara. Benar ya? Sisain lemak-lemaknya apa bla bla bla, kasih Tuhan begitu. Tapi Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya mencari kata persembahan yang hidup itu seperti apa, saudara? Seperti persembahan Tuhan Yesus di kayu salib. Inilah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Suatu persembahan yang sempurna. Satu persembahan yang luar biasa. Bahkan dikatakan taat, setia sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mengosongkan dirinya. Luar biasa, saudara. Jadi kalau sekedar datang mungkin kita bisa, oke. Melayani juga oke, ya. Tapi begitu dituntut untuk mempersembahkan, ini tingkat yang luar biasa, saudara. Sekali lagi, kesetiaan kita pada akhirnya muka dengan muka, bukan yang sekarang. Sudah ada kalimat seperti ini. Hendaklah engkau setia sampai kapan, saudara? Sampai dewasa? Sampai kaya? Sampai sehat? Sampai mati, saudara. Jadi ukuran kesetiaan kita di dalam keteladanan kita itu sampai mati. Ini ilustrasi gambar Stefanus, saudara. Ini adalah resiko orang yang setia mau beribadah kepada Tuhan. Dirajam. Dia mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Bahkan penulis Kisah Para Rasul dikatakan, aku melihat anak manusia berdiri ketika dia mau mati, saudara. Standing applause. Bagus, Stefanus. Inilah martir pertama gereja mula-mula, saudara. Ya khotbah, semua orang tutup telinganya, panas telinganya. Aduh, ambil batu, bapak. Selesai. Tapi disambut oleh Tuhan. Anak manusia berdiri melihat kematiannya. Kira-kiranya nih, ketika kita sampai muka dengan Tuhan,
Nggak usah berdiri kali ya. Kalau saya mungkin ditepuk-tepuk aja gitu ya. Terima kasih ya Nathan ya. Aduh, udah tersipu-sipu malu kali saya. Aduh Tuhan. Daniel, apakah dia nggak tahu resikonya kalau dia melakukan ini semua, saudara? Tahu, dia ada di ring 1. Tapi apa yang dia lakukan? Tetap ibadat. Penulis Daniel katakan bahwa dia tetap ibadah seperti yang biasa dia lakukan. 3 kali sehari beribadah melihat mengarah kepada Yerusalem. Nggak peduli isunya apa, dia tetap ibadah. Ini resiko dari orang yang setia, saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bukan hanya di bumi, saudara. Tentu alasan yang paling alasan adalah karena Yesus sendiri setia sampai mati. Ini adalah alasan yang paling beralasan. Mengapa kita harus setia sampai mati? Karena Kristus sendiri setia sampai mati. Inilah harga yang harus dibayar kepada orang-orang yang setia, saudara. Kalau belum sampai ke sini, saudara, pertanyaan besar buat kita. Apakah sungguh saya setia sampai mati? Milik Kristus. Kristus milik saya. Habis perkara. Berapa banyak kesaksian saudara yang kasih Tuhan? Orang-orang yang setia kepada firman Tuhan. Orang-orang yang setia ikut Tuhan. Harus merelakan dirinya, kehilangan pekerjaannya, dibuang oleh keluarganya, tidak mendapatkan privilege yang layak, dimasukkan ke dalam penjara, disiksa. Tapi sekali lagi begitu dia mendapatkan semua itu, dia merasa bangga, dia sudah bersekutu bersama Kristus. Ketika saya bertemu dengan senior-senior saya yang lebih tua, datang ke gereja, saya selalu diingatkan, saudara. Orang yang tua sudah melewati masa-masa muda mereka. Benar nggak, saudara? Tapi kita yang masih muda belum tentu jadi orang tua selevel dia. Benar nggak? Karena itu pada waktu saya melihat orang tua, dalam hati saya, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya setua orang ini, saya masih datang nggak ke gereja? Masih bisa say hello nggak? Jabat tangan, doakan. Pergumulan doakan. Masih ngelihat jemaat. Ini menjadi tantangan, saudara. 3 hal ini harus kita pikirkan di dalam konteks ibadah kita. Jangan abaikan persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah. Kuat sekali psikologisnya, saudara. Saling menguatkan, saling memberikan dukungan. Kedua, layanilah Tuhan. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau engkau diberikan tugas jadi penyambut tamu, berikanlah senyummu yang baik. Belum ketemu sama hamba Tuhannya, penyambut tamu dulu kan? Kasih salam yang baik. Orang itu akan merasakan
nyaman, saudara. Kalau Tuhan berikan talenta, layani dengan baik. Jadi singer, jadi pemusik. Wah, pemusiknya bagus, singernya bagus. Kita semua juga enak, bukan? Ya nggak, saudara? Kita juga disiapkan hati kita di pelayanan ini. Dan ingat yang ketiga, setia itu sampai mati, saudara. Silakan kita lakukan apapun di dunia ini. Tetapi hakim penentu setia kita, sekali lagi, adalah Tuhan. Nggak bisa bohong. Nggak bisa sembunyi. Apakah Tuhan itu melihat kita bangga? Hadir, kerja, dan sampai mati. Kita harus wujudkan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang